Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2021. Kita tahu bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang cukup berat untuk kita semua, karena berbagai musibah terjadi pada tahun ini, terutama musibah COVID-19 pada tahun ini mencapai tingkat yang tertinggi dengan kematian yang tertinggi pula. Tapi alhamdulillah pada akhir tahun ini COVID-19 sudah mereda dan mudah-mudahan akan hilang dari bumi kita, bumi Indonesia, dan mudah-mudahan juga hilang dari seluruh dunia. Corona mereda, musibah lain terjadi, banjir, gempa bumi, longsor, gunung meletus, berbagai musibah banyak terjadi di negeri kita. Tentu semua ini harus menjadi catatan untuk kita semua. Karena itu pada akhir tahun ini, langkah yang sangat tepat untuk kita sekalian adalah kita melakukan muhasabah. Muhasabah artinya introspeksi. Kita melihat apa-apa yang telah kita lakukan pada masa-masa yang lalu kita menemukan bahwa apa yang kita lakukan ternyata masih banyak kekurangan dan bahkan mungkin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Muhasabah harus kita lakukan setiap waktu, tidak harus menunggu akhir tahun, tidak harus menunggu ada pergantian entah itu tahun Masehi atau tahun Hijriah. Karena itu kita juga tidak perlu memperdebatkan terkait muhasabah ini. Karena ada pihak yang mengatakan kenapa kita melakukan muhasabah di akhir tahun Masehi ini, padahal tahun Islam itu ada tahun Hijriah. Hadirin rahimakumullah, Islam menyuruh kita untuk melakukan muhasabah dari detik demi detik, setiap pergantian waktu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyatazakkaru. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan malam dan siang khilfatan secara bergantian. Liman aroda ayyazakkaru au aroda syukura, bagi orang-orang yang ingin bersyukur atau ingin
berzikir, ingin mengambil pelajaran dari semua perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan juga bagi orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pergantian waktu ini harus menjadi kesempatan untuk kita semua untuk terus memperbaiki agar supaya amal perbuatan kita dari waktu ke waktu itu semakin baik. Tidak sebaliknya, dari waktu ke waktu semakin buruk. Dan hal ini ada sebuah hadis, yang hadis ini memang diperdebatkan di kalangan ulama tentang kesohihannya, tetapi maknanya sangat luar biasa. Di mana dalam hadis ini dikatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, fahuwa maghbunun, maka dia adalah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, dan barang siapa yang harinya itu lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang muslim haruslah semakin baik semua perilakunya, semua amal ibadahnya, semua tindak tanduknya. Tidak boleh sedikit pun track record kita itu dalam suatu saat kemudian menurun. Itu yang dikatakan baginda Rasul, kalau kita terus membaik maka kita untung. Kalau sama saja kita rugi. Kalau lebih buruk kita akan menjadi orang yang terlaknat. Karena itu terkait waktu bagi kita umat Islam sangatlah penting sekali. Dalam rangka kita terus bermuhasabah agar supaya kualitas kita, iman takwa kita semakin hari semakin baik, sifat kemanusiaan kita semakin hari semakin baik. Kalau itu yang dilakukan oleh umat Islam, maka insya Allah kita akan mencapai apa yang disebut dengan khairu ummah, atau apa yang dicapai yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Tapi kalau kita membiarkan diri kita terus terjerumus di dalam kemaksiatan, tidak berusaha menggaiden diri kita untuk senantiasa dekat dengan kebaikan, maka pada saat itulah kualitas keislaman kita tentu sangat buruk, dan hal ini tentu sangat tidak kehendaki. Maka hadirin rahimakumullah, pergantian tahun ini adalah momen yang sangat penting untuk kita semua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk mempelajari masa lalu. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa, setiap diri itu melihat masa lalunya, lighad, untuk memperbaiki masa depannya. Kegagalan-kegagalan di masa lalu, entah itu kegagalan dalam rangka keduniaan kita, ataukah kegagalan dalam rangka kita menjalankan amal ibadah kita, maka jangan terulang kembali. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita semua, la yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marrotain. Jangan sampai seorang mukmin itu terjerumus, terjerembab di dalam lubang yang sama dua kali. Tentu sangat naif kalau ada orang Islam terjerumus dalam lubang yang sama dua kali. Artinya dia melakukan kesalahan dua kali. Sudah tahu ketika melintas di jalan itu ada lubang dan dia terjerembab ke dalam lubang itu, dan kemudian esok harinya diulangi, maka tentu ini adalah langkah yang tidak cerdas. Hadirin rahimakumullah, banyak hal bagi kita umat Islam, di mana kalau kita berkaca kepada masa lalu umat Islam ini, maka umat Islam telah
mengalami kemajuan, pernah mencapai kemajuan-kemajuan di masa lalu ketika Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, tapi kemudian umat Islam pun mengalami keruntuhan dan kemudian kita tidur panjang. Yang semua itu adalah disebabkan oleh perpecahan di kalangan umat Islam, yang disebabkan oleh egoisme umat Islam, yang disebabkan oleh kerakusan umat Islam terhadap kekuasaan. Karena itu hadirin rahimakumullah, semua itu harus menjadi bahan introspeksi kita semua, agar jangan sampai kesalahan-kesalahan masa lalu terjadi kembali sehingga kita akan mengalami nasib yang sama. Saat ini umat Islam sudah mulai membaik, sudah mulai menguasai teknologi, persatuan dan kesatuan sudah mulai dapat dijalin kembali, walaupun masih ada riak-riak perpecahan, namun itu semua tentu masih menjadi PR kita semua. Tapi langkah kita untuk terus maju, untuk move on, kita tidak terjebak dalam perpecahan-perpecahan yang kemudian justru menyebabkan kita mundur. Ini yang harus kita selesaikan bersama, jangan sampai terjadi kembali. Karena itu kedewasaan kita umat Islam sangat dituntut. Jangan sampai perkara-perkara politik, perkara-perkara perbedaan mazhab dan lain sebagainya menjadi perpecahan di kalangan umat Islam sehingga kita akan mengalami kemunduran kembali. Juga terkait dengan musibah yang terus terjadi, insya Allah kalau kita umat Islam akan memperbaiki segala tindak tanduknya, amal ibadahnya, fa insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahannya, dan insya Allah berbagai musibah pun akan bisa tidak terjadi kembali. Walaupun terjadi barangkali tidak masif, tidak makan korban yang banyak dan lain sebagainya. Pada intinya apa yang terjadi di dunia ini, berbagai musibah itu tidak lepas daripada tindak tanduk umat manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang menyebabkan musibah di atas bumi ini tiada lain adalah juga atas perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Karena itu hadirin rahimakumullah, marilah momentum pergantian tahun ini kita membuat komitmen pada diri kita untuk hijrah kepada kebaikan, berniat untuk senantiasa istiqamah kepada kebaikan, baik dalam konteks duniawi kita maupun ukhrawi kita, sehingga insya Allah kita akan bisa mencapai kebaikan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencapai kehidupan di tahun 2022 dengan penuh keberkahan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsi, wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه